seluruh tambang kurcaci dan tentang mereka yang bekerja sama dengan para kurcaci yang tersisa untuk mengalahkannya. Sebagai imbalannya mereka mendapatkan End yang dipercayakan para kurcaci kepada mereka. Razgrid mencatat bahwa mereka telah mencapai sesuatu yang luar biasa. Ucapan selamat pun layak diberikan, dan para pejuang yang gugur akan terlahir kembali sebagai pejuang baja. Dia akan mengurus jenazah mereka, jadi sebaiknya mereka semua kembali dan beristirahat. Saat si Demerci kembali suaranya, Rolf bertanya kepada Lee apakah ia ingin minum, tapi Lee menolak. Ia lebih memilih untuk berbaring. Siri secara khusus mengucapkan selamat kepada Lee karena ia yang paling banyak berkontribusi dalam hal ini. Namun dia membantahnya, tanpa bantuan semua orang, dia tidak akan mencapai apa yang telah dia capai. Rolf mengundangnya minum untuk merayakan, tetapi dia disesabuk menolak. Saat mereka berjalan menuju kamar mereka, Lee memikirkan tentang Strigoi. Dia benar-benar kuat, mampu memanggil awan dan berubah bentuk. Dia bukan orang sembarangan. Namun berkat itu dia mendapatkan banyak rune dengan mengalahkannya. Sinkronisasinya melonjak ke 9, membuatnya penasaran apa yang terjadi di 10%. Regaleif sedang mengintai. Dia bertanya apa dia terlalu jauh. Mungkin dia harus kembali. Namun tiba-tiba, dia mendengar suara benturan keras. Dan pegunungan mulai bergetar, membuatnya bingung karena ini sangat tidak biasa. Dia bertanya-tanya apakah dia harus pergi dan mencari tahu, tapi mendekatinya akan berbahaya. Jadi dia berubah menjadi angsa dan mulai bergegas kembali karena dia harus segera melaporkan hal ini. Razgrid terkejut mendengar bahwa ada pasukan yang menyerang, dan Regaleif pun heran karena dia bisa sampai di sini secepat itu. Dia bahkan sudah selesai melapor. Sementara Grey tahu bahwa dengan kecepatan seperti ini, pertempuran seharusnya dimulai sekitar tengah hari atau sekitar waktu itu. Dia akan segera meminta bala bantuan. Namun Regaleif masih tidak ingat pernah melapor. Apakah dia gugup? Siri melapor kepada anak buahnya setelah diberi pengarahan, memberitahu mereka untuk beristirahat lebih awal, karena besok akan menjadi hari yang panjang dan alkohol benar-benar dilarang, membuat Rolf dan temannya yang suka minum merasa tidak nyaman. Namun dia tidak melihat Lee. Kemana dia pergi? Lee tampaknya telah menemukan bagian benteng yang tidak berpenghuni. Dia ingin memanfaatkan barang ini dengan baik, jadi dia mencari tempat untuk berlatih sampai pertempuran besok. Keesokan paginya, Ingrid, Valkyrie dari Legion Njord tiba, mencatat bahwa ia membawa 500 prajurit kelas rendah dan bertanya apakah jumlah musuh sudah diketahui. Regaleif mencatat bahwa jumlah mereka setidaknya 6.000 dan Razgrid menambahkan bahwa jika dijumlahkan semua, pasukan mereka sekitar 2.500. Sayangnya, mereka tidak punya pilihan selain menahan posisi seperti sekarang dan Regaleif mencatat bahwa jika terjadi keadaan darurat, dia akan mengaktifkan sihir pertahanan yang dimilikinya. Dengan itu, mereka semua mulai bekerja untuk Asgard di 9 alam. Keesokan harinya, mereka semua bersiap menghadapi musuh dengan Braki dari Legion Thor berada di garis depan serangan. Siri memimpin wilayah Uller, memberikan perintah kepada mereka untuk menembak demi Asgard. Lee tahu bahwa ia membutuhkan senjata jarak jauh, jadi ia memunculkan sebuah busur silang dan maju menyerang demi Idun, tapi juga demi Heda. Musuh terdiri dari berbagai macam binatang buas, kebanyakan adalah Ginnol, tapi juga ada Wyvern dan Mammoth. Mereka langsung diserang oleh hujan anak panah yang berterbangan, membuat mereka mengangkat perisai dan maju ke depan, sambil memasang sejumlah kait pendaki di dinding, sehingga mereka bisa memanjatnya dengan mudah. Namun, para prajurit Asgard sudah bersiap dan menuangkan air mendidih ke atas mereka. Yang lain melemparkan batu-batu besar. Namun ini bukan satu-satunya cara para binatang buas bisa masuk. Salah satu mamut besar menerjang dinding, menghancurkannya, sehingga para binatang buas bisa masuk dengan mudah. Pertarungan terus berlanjut. Para pejuang bertarung dengan taruhan nyawa mereka. Namun saat itulah para penunggang Wyvern tiba dan dengan Wyvern mereka menyemburkan api ke para pejuang, menambah kekacauan di situasi tersebut. Melihat hal ini Regaleif menggunakan kekuatan perisainya, menahan serangan Wyvern, namun ia berteriak bahwa perisai ini tidak akan bertahan lama, jadi mereka harus menyingkirkan semua Wyvern di langit. Lee tahu inilah kesempatannya, jadi ia berlari menuju tepi benteng. Dia mengandalkan barang barunya dan pengalamannya dengan barang itu. Setelah selesai melantunkan mantra, Lee dengan cepat berubah menjadi seekor elang tanpa ada yang tampaknya menyadarinya. Ini akan memungkinkannya menunjukkan hasil dari latihan yang ia lakukan tadi malam. Ia menyerbu dengan cepat ke salah satu penunggang sebelum mengubah kembali kakinya menjadi kaki manusia dan menendang penunggang itu pergi. Ia mengambil Wyvern itu, mengubahnya menjadi rekannya dan memanggil senjatanya karena ia membutuhkan tombak. Namun yang ia dapatkan hanyalah tombak bambu. Sebenarnya itu bukan yang ia minta, tapi untuk saat ini cukuplah. Ia menyerbu bersama rekan Wyvern barunya, menyemburkan api ke salah satu penunggang Wyvern sebelum yang lain benar-benar menyadarinya dan mengarahkan seluruh perhatian mereka padanya. Lee maju menyerang, karena dia masih bisa menggunakan saganya saat berada di atas Wyvern. Dia dengan mudah mengalahkan mereka, sementara yang lain di bawah bersorak untuknya dan untuk Idun. Bahkan Reginleif pun terkesan.
Namun saat itulah dia menyadari sesuatu dan memperingatkannya untuk waspada karena sesuatu yang lebih besar sedang mendekat ke arahnya dan tampaknya itu adalah pasukan Harpy. Lee tahu bahwa jumlah mereka terlalu banyak untuk dihadapi sendirian, jadi dia turun ke arah pasukan prajurit dan memanggil Siri, yang langsung melompat dan meraih tangannya sebelum menaiki Wyvern. Bersama-sama mereka maju menuju para Harpy dan Siri menggunakan saganya melemparkan sejumlah petir ke arah para Harpy yang kini menjadi sasaran empuk di bawah pengaruh sihirnya. Para Valkyrie terkesan dengan cara berpikir cepat Lee. Dia telah memberikan kontribusi besar dalam pertempuran kali ini. Sayangnya, semuanya belum berakhir karena sesuatu yang gelap jatuh dari langit, mengguncang tanah hingga membuat orang-orang terlempar. Lee dan Siri melihat ke lokasi jatuhnya benda raksasa itu, dan setelah asapnya menghilang, mereka melihat bahwa itu adalah petir hitam yang sangat besar. Tiba-tiba sesuatu yang jahat dan sangat mematikan meledak keluar dari sana. Mata mereka membelalak saat Hogut raksasa, prajurit Utgard Loki turun ke medan perang. Para prajurit juga melihatnya sekarang dan bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan menghadapi makhluk seperti itu. Dan dia hanya berdiri di sana, menunggu sesuatu. Siri menyadari bahwa sudah waktunya untuk mundur dan memerintahkan Lee untuk menurunkannya di dekat Hrolf. Hogut mengangkat pentungnya tinggi-tinggi ke udara saat ia bersiap untuk menyerang dan Reginleif berdiri di bawahnya memohon kepada Odin untuk kekuatan suci dari rune. Hogut menurunkan pentungnya ke perisai, membuat semua orang terpental dan Reginleif mundur kesakitan meskipun dia masih bertahan. Hogut memukul lagi, menciptakan retakan yang terlihat pada perisai. Para Valkyrie mengetahui bahwa mereka harus memulihkan penghalang, juga mengangkat tangan mereka, dengan Reginleif mencatat bahwa dengan kecepatan seperti ini, mereka hanya bisa menahan beberapa pukulan lagi. Mereka tidak cocok untuk menghadapi musuh ini hanya dengan prajurit kelas rendah. Andai saja mereka bisa menggunakan kekuatan itu, kekuatan sejati Valkyrie yang tak terkendali. Rasgrid berteriak kepada Odin saat Hogut melancarkan serangan lagi. Dia meminta izin untuk menggunakan kekuatan sejati mereka untuk melepaskan segel pertempuran mereka. Salah satu gagak Odin menatap mereka dan dia langsung menolak. Mereka tidak boleh lupa bahwa ini hanyalah ujian bagi mereka, tidak lebih. Yang dibutuhkan Valhalla sekarang hanyalah prajurit-prajurit kuat. Jadi jika mereka tidak bisa mengalahkan musuh ini, maka disinilah mereka akan mati. Breki menolak untuk hanya berdiam diri dan langsung menyerang, menginspirasi para prajurit lain untuk melakukan hal yang sama. Dia menerjang Hogut, berteriak demi kejayaan dewanya dan menghantam raksasa itu dengan ledakan api. Para prajurit pun ikut menyerang, tapi Hogut sama sekali tidak terkesan dan langsung menepis mereka. Lee bertanya apa yang harus mereka lakukan setelah mendarat, dan Siri menjelaskan bahwa dia dan Hrolf akan menciptakan pengalihan perhatian. Saat itulah dia akan terbang masuk dan menyerang, karena tampaknya Breki setidaknya telah menciptakan titik lemah. Lee tidak melihat itu, tapi sepertinya memang benar, karena sekarang ada bekas luka di kepala Hogut. Lee menyerbu dengan Wyvern-nya, dan Siri menyuruh Hrolf untuk mengambil balista pengepungan. Setelah mendapatkannya tadi mereka akan mengaktifkan saga mereka secara bersamaan. Hal ini membuat Hrolf terkejut karena ia belum pernah mendengar metode seperti itu. Lee mendekati Hogut dan menunggu, berpikir bahwa ia sudah cukup jauh dari makhluk itu. Namun tiba-tiba Hogut meraih dirinya, menampar Lee hingga terlempar dari udara dan merobek sayap Wyvern-nya sepenuhnya. Lee jatuh dan menghentikan dirinya tepat di dinding benteng. Rasgrid berteriak memanggilnya dan benar-benar memutuskan untuk pergi ke tempat Lee berada. Dia berteriak kepada para Valkyrie lainnya, mengatakan bahwa ia akan menyerahkan perlindungan kepada mereka. Karena sekarang, Lee adalah satu-satunya harapan mereka. Lee belum pernah merasakan rasa sakit seperti ini sebelumnya. Tangannya terpelintir, kakinya patah, dan yang lebih buruk, para Gnoll mulai mendekatinya. Lee tahu bahwa ia harus bangkit, ia harus melakukannya. Namun di saat yang sama ia sangat mengantuk. Ia memejamkan mata dan satu pikiran memenuhi benaknya. Apakah dia benar-benar akan mati kali ini? Tiba-tiba, Cina terbangun dari mimpi buruk itu dan ia sedang duduk tepat di seberang Heda di apartemen pengantin baru mereka. Di depannya ada sepotong apel emas, dan karena ini hanyalah imajinasinya, Heda menyuapinya potongan-potongan itu. Pada saat yang sama, Lee secara tidak sadar memakannya di dunia nyata. Dan sebelum Rasgrid bisa mendekatinya, ia memancarkan cahaya suci yang dikenali Rasgrid sebagai kekuatan ilahi. Bagaimana mungkin seorang prajurit kelas rendah bisa memiliki kekuatan dewa? Lee bangkit, energi mengalir di seluruh tubuhnya, dan para Gnoll tampaknya tidak ingin berurusan dengannya lagi. Lee menyadari lukanya telah sembuh total dan ia bisa merasakan kekuatannya. Para Gnoll memutuskan untuk menyerangnya bersama-sama, tetapi setelah mereka melakukannya, Lee menghempaskan mereka dengan satu pukulan, bersumpah setia kepada Heda, dan mungkin juga Idun. Siri berteriak kepadanya, memberitahu bahwa mereka sudah siap di pihak mereka.
Bisakah dia mencapai Hogut? Lee tidak tahu, karena dia sudah tidak punya tunggangan lagi. Tapi saat itulah Rasgrid muncul dan menyuruhnya untuk menungganginya. Lee langsung gugup bertanya-tanya apa maksudnya. Para prajurit menyerbu raksasa itu, tetapi meskipun mereka berhasil naik ke atasnya, mereka bahkan tidak bisa melukainya sedikit pun, jadi raksasa itu menyingkirkan mereka semua. Lee masih gugup dan bertanya apa maksudnya. Dengan satu kata, Draco Rasgrid berubah menjadi naga yang perkasa. Dia merasa sekarang dia mengerti mengapa Odin melarang mereka campur tangan secara langsung. Dia kuat, lebih kuat dari yang diperkirakan siapapun. Pertempuran ini adalah miliknya untuk diperjuangkan. Dia harus meraih kemenangan dengan tangannya sendiri dan memberitahu prajurit Idun untuk naik ke punggungnya, sementara para prajurit lain mengorbankan nyawa mereka untuk memberi mereka waktu. Mereka tidak boleh tidak menghormati yang telah gugur. Hogut mulai dikerumuni. Meskipun tidak terluka, hal ini semakin membuatnya kesal. Lee dengan malu-malu naik ke punggung Rasgrid dan mereka terbang ke langit sementara Lee nyaris tidak bisa bertahan karena kecepatan yang sangat tinggi. Ciri dan Hrolf menengadah melihat hal itu dan Ciri memutuskan bahwa inilah kesempatan yang mereka cari. Mereka membidikan balista dan mengaktifkan kedua saga mereka sekaligus. Breki juga belum keluar dari pertarungan ini. Dia berteriak menyebut nama dewanya dan mengaktifkan saga miliknya sendiri. Dia dijuluki anak dewa. Saga milik Ciri dan Rolfe juga aktif secara bersamaan, dan Lee turun ke Hogut. Brakehe mengarahkan kapak besarnya ke pergelangan kaki Hogut, dan tepat saat Ciri menembakkan panah, dia menghantam Hogut, membuat Hogut terluka dari dua sisi. Pada saat yang sama, Lee maju menyerang, memanggil tombaknya. Dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya serangan yang bisa dia lakukan, jadi dia mempertaruhkan segalanya pada serangan itu. Dia menggunakan seluruh kekuatan saganya, menusuk langsung ke kepala Hogut dengan kekuatan begitu besar hingga hampir menciptakan tornado miliknya sendiri. Namun setelah semuanya selesai, mereka bisa beristirahat. Karena Hogut, prajurit perkasa dari Loki, telah dikalahkan. Setelah pertempuran yang melelahkan ini, aula menjadi ramai dan dipenuhi tawa. Para Valkyrie pun datang, kini mengenakan pakaian pesta, dan menghormati keberanian mereka dengan minuman. Para prajurit mengangkat minuman mereka ke udara, menunjukkan rasa hormat kepada para Valkyrie. Reginleif meminta maaf dengan sangat karena tidak bisa mengisi cangkir semua orang. Mereka tidak mungkin hanya bersulang sekali saja sepanjang malam, bukan? Sebagai gantinya, mereka bisa membiarkan adiknya, sang putri Rasgrid, mengisi cangkir dua orang yang paling menonjol hari ini. Para prajurit bersorak untuknya, memanggil dengan nama dan julukannya, membuatnya ingin menghajar mereka semua. Namun ia berdeham dan mengumumkan bahwa ia akan memanggil para prajurit. Yang pertama adalah prajurit dari Legiun Thor, Braki. Para prajurit bersorak untuknya saat ia naik ke panggung dan Rasgrid mengumumkan prajurit kedua, satu-satunya dari Legiun Idun, Lee. Para prajurit bersorak lebih keras lagi, mengingat dia, karena dialah yang pernah dikunjungi oleh seorang Valkyrie. Betapa beruntungnya. Mereka juga mengingatnya sebagai orang yang pernah menunggangi Valkyrie, membuat Rasgrid semakin kesal. Ingrid membuat pengumuman kedua, karena pengumuman mereka yang luar biasa, kedua orang ini akan dipromosikan menjadi prajurit berpangkat rendah. Lee pernah mendengar nama pangkat ini sebelumnya. Bukankah itu pangkat yang sama dengan Bjorn? Para prajurit bersorak untuk juara baru mereka, dan Reginleif mengangkat gelas untuk bersulang. Mereka akan minum dan merayakan kemenangan hari ini bersama-sama. Braki bersorak bersama Lee, dan ia merasa agak girang. Dia tidak menyangka saat pertama kali datang ke sini, tapi suasana yang ceria dan riuh ini terasa sangat menyenangkan. Dia menenggak minumannya dalam sekejap, dan para prajurit bersorak untuknya saat ia menari dengan mabuk. Di bayang-bayang aula, seorang pria misterius berbicara dengan sosok bayangan yang familiar. Dia berhasil menggunakan kekuatan ilahi di peringkat terendah, yang sebenarnya sudah sangat mengesankan. Tapi bahkan anak-anaknya pun bisa melakukan hal itu. Orang misterius itu tidak mengatakan apa-apa, membuat pria itu menghela napas. Karena dia memintanya dengan sangat baik, dia akan membantu kali ini saja. Dengan itu, dia meninggalkan aula, tampaknya tak seorang pun yang menyadarinya. 1 minggu penuh kemudian, di hari yang cerah dan bersinar, di penginapan prajurit peringkat rendah milik Lee yang ternyata ada ayamnya, dia sedang tidur siang yang sangat layak. Tapi tidak sempat dia terbangun oleh suara benturan keras dari luar. Dia langsung bangun, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, dan dia melihat seseorang yang misterius di depannya, pria yang sama dari kemarin. Lee heran ada guntur di cuaca cerah. Apa ini seperti Truman Show? Bagaimanapun, dia bertanya kepada pria itu siapa dirinya, dan pria itu berbicara dengan suara serak. Dia bertanya apakah dia adalah Lee, prajurit berpangkat rendah yang mengalahkan 2 gnoll setingkat komandan dan bahkan berhasil mengusir raksasa dalam pertempuran.
Dia diperlakukan sebagai juara di antara para prajurit rendahan. Tapi hal-hal tidak berguna seperti itu bisa dilakukan anak-anaknya dalam sekejap mata. Lee menatap pria itu saat ia membuka penutup dirinya dan tahu satu hal, bahwa pria itu sangat kuat, mungkin bahkan lebih kuat dari seorang Valkyrie. Ini adalah Ragnar Lodbrok. Dia datang ke sini untuk bertarung karena ingin melihat seluruh kekuatan yang dimilikinya. Lee bertanya siapa dia, tapi yang jauh lebih penting, kenapa dia tiba-tiba muncul dan ingin bertarung. Dia tidak ingin bertarung tanpa alasan kan? Ragnar memikirkannya, tapi ia merasa tidak perlu memberikan alasan kepada seseorang yang akan segera mati. Hati Lee terasa hancur saat mendengar hal itu. Prajurit misterius ini tiba-tiba muncul di hadapan Lee, tapi apa tujuan dari kunjungan yang cukup bermusuhan ini dan apa yang akan dilakukan Lee? Melihat tidak ada jalan lain, Lee pun mengenakan pakaiannya dan menghadapi Ragnar sambil memanggil pedangnya. Dia melakukan serangan pertama, memanggil saganya untuk menerjang dan menyerang, tapi Ragnar dengan mudah menahannya. Lee menyerang lagi dan lagi, tapi Ragnar terus menangkis, membuatnya bertanya-tanya apakah ini semacam eksploitasi parry. Jika memang begitu, dia menerjang ke belakang Ragnar dan bergegas menyerang, tapi tiba-tiba dia terpental karena Ragnar menendangnya. Dia terbang menembus sebuah pohon sebelum akhirnya berhenti dengan susah payah di pohon lain. Dia terbatuk, mencoba mengatur napas, terkejut karena pria ini begitu kuat. Jika bukan karena berkah idun miliknya, dia pasti sudah tamat saat itu juga. Ragnar mendekat, menyebutkan bahwa para pejuang yang mati di sini akan menjadi pejuang baja, dan jika mereka mati sebagai makhluk itu, mereka akan pergi ke tempat peristirahatan sejati para pejuang. Jadi bahkan jika dia mati, dia tidak perlu terlalu bersedih karenanya. Dengan serangkaian tebasan yang mematikan, dia menebang pohon hingga sampai ke Lee, namun berhenti karena tidak menemukannya di sana, sebab Lee sudah berada di udara. Ragnar tersenyum menyuruhnya untuk mengerahkan segalanya karena dia akan menghadapi Lee secara langsung apapun yang terjadi. Lee turun menyerangnya dengan kecepatan luar biasa, lalu berubah wujud, memanggil Skullbuster-nya dan mengarahkannya langsung ke kepala Ragnar. Ledakan yang terjadi kemudian mengirimkan gelombang ke seluruh hutan, dan Ragnar berpikir bahwa ini juga teknik yang menghibur, tapi tetap saja belum cukup. Dia harus mencoba mengeluarkan lebih banyak kekuatannya karena dia tidak bercanda saat mengatakan bahwa dia bisa mati. Untuk menegaskan maksudnya, Ragnar membanting Lee ke tanah dan tersenyum saat ia mengangkat tinjunya tinggi-tinggi di udara melawan Lee yang sedang berjuang, lalu menghantamkannya ke wajah Lee. Pukulan itu begitu kuat hingga mengubah bentuk tanah di sekitarnya. Setelah pukulan itu diberikan, Ragnar berjalan pergi, sedih melihat bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Sebenarnya dia berharap akan ada lebih dari ini. Dia mengambil pedangnya, bertanya-tanya apakah wawasan orang itu hanya sampai di tingkat ini. Namun tiba-tiba, Lee dipenuhi dengan kekuatan ilahi, bangkit berdiri dan mengenakan rupa seorang pejuang sejati. Ragnar senang melihat bahwa rumor tentang dirinya yang menggunakan kekuatan dewa ternyata benar. Dia pasti dipercaya oleh dewinya. Tapi jika dia terus sembarangan menutupi jejaknya dengan teknik itu, Lee langsung jatuh ke tanah. Ragnar sudah menduganya, karena itulah yang biasanya terjadi. Setelah beberapa saat, Lee perlahan membuka matanya, dan hal pertama yang ia lihat adalah Heda, yang tampak agak khawatir padanya. Dia langsung bangkit, mengira bahwa ini hanyalah mimpi lagi. Tapi ternyata tidak. Dia hanya khawatir karena Lee tidur terlalu lama. Lee menceritakan semuanya padanya. Ada orang gila yang tiba-tiba datang ke depan kamarnya dan menyerangnya entah karena alasan apa. Dia mengira akan mati, katanya, sementara Ragnar ada di sana dan bertanya-tanya apakah Lee cukup berani untuk melanjutkan. Lee bertanya kenapa dia ada di sini dan Heda memperkenalkannya secara resmi. Dia adalah Ragnar Lodbrok, mentornya mulai sekarang. Lee mengatakan bahwa dia sudah punya Heda dan Ragnar tidak pernah bilang kalau dia akan menjadi mentornya. Heda tidak tahan mendengar mereka berdebat seperti itu dan menjelaskan kepada Lee bahwa dirinya saja sudah tidak cukup lagi. Itulah sebabnya dia terus-menerus mengganggu Lee dan bahkan memaksanya datang ke sini. Ragnar kembali mengakui bahwa sangat mengesankan bagi seorang prajurit berpangkat rendah bisa menggunakan kekuatan para dewa, tapi semua anaknya sudah bisa melakukan itu. Yang hanya itu yang bisa dia lakukan, kekecewaan yang akan dia rasakan akan sangat besar. Heda tahu bahwa sebentar lagi dia akan berubah pikiran, bahkan mungkin memohon untuk belajar darinya. Dia berbalik ke Lee dan mengatakan bahwa dia mempercayai Ragnar, jadi Lee bisa menunjukkan saganya kepadanya. Lee mempercayainya jika Heda mempercayai Ragnar, dan dengan cepat dia diberikan sebuah bulu baja, alat yang memungkinkan seseorang menunjukkan saga mereka kepada orang lain. Heda mengajarinya alat itu, dan Ragnar menunggu, penasaran akan kehebatannya. Begitu gulungan itu mulai berjalan terus-menerus, Ragnar terkejut dan bertanya kepada Sir Lee apa yang dia lakukan semasa hidupnya. Heda senang melihat hal ini dan bertanya kepada Ragnar, jika saga Lee menjadi lengkap, seberapa jauh dia akan melangkah. Ragnar menatapnya dengan wajah serius,
Tetapi melihat bahwa Heda sangat bertekad, jadi ia menarik napas dalam-dalam dan mengatakan bahwa setidaknya ia bisa pergi ke Sigurd. Lee bertanya apa itu. Jadi Heda menjelaskan bahwa Sigurd adalah seorang pejuang tangguh, layak disebut yang terkuat di Valhalla. Heda kini penasaran tentang batas maksimalnya, tapi Ragnar tidak menjawab. Is Pearson Datharfda Lee dan mengsampaikannya bahwa Nis Hani perlu mengajarinya dengan benar. Heda tersenyum tapi menasihatinya agar tidak terlalu liar seperti hari ini. Meskipun Ragnar berpikir bahwa Heda hanya memegang Lee seperti peti penuh emas, Heda dan Ragnar berjalan keluar bersama, dengan Ragnar mencatat bahwa kisahnya sungguh luar biasa. Ia bahkan tidak percaya itu mungkin terjadi, jadi ia senang bisa mengajarinya, karena semuanya akan menjadi semakin menarik. Namun Heda masih belum mendapatkan jawaban atas pertanyaannya. Sejauh mana menurutnya Lee bisa melangkah? Ragnar menatapnya. Dia merasa bangga, tapi kemudian memalingkan wajah, tidak menjawab, matanya menunjukkan sedikit rasa takut akan apa yang mungkin menjadi Lee. Keesokan harinya, Ciri bertemu dengan Rolf dan yang lainnya. Senang melihat bahwa akhirnya dia menjadi prajurit berpangkat rendah. Menyenangkan melihatnya seperti ini. Rolf mengatakan bahwa itu semua berkat Ciri, tapi tampaknya ada satu orang yang hilang dari kelompok mereka. Saat itulah Lee datang dan menyapa semua orang. Para prajurit baru sangat senang akhirnya bisa bertemu dengan pahlawan mereka, orang yang menunggangi dan bahkan didatangi oleh seorang Valkyrie. Lee menatap Ciri, tapi Ciri menunjuk ke Rolf, yang telah menceritakan semua itu kepada mereka. Dia mencoba menceritain tentang mengalahkan raksasa, tapi mereka tidak terlalu peduli. Tiba-tiba, seorang Valkyrie datang dan menyuruh mereka untuk memperhatikan. Dia memperkenalkan dirinya, yang akan menjadi pemimpin ekspedisi ini, Gandor dari Legion Ular. Ekspedisi ini adalah ekspedisi kecil, terdiri dari para pejuang kelas bawah dari Legion Ular dan Idun, tapi mereka tidak boleh lengah. Meskipun kecil, ekspedisi ini tidak akan mudah. Para pejuang mengeluh membuat Gandor tertawa karena mereka tidak berharap hanya bermalas-malasan saja, bukan? Lee berpikir bahwa Legion Ular memang memiliki suasana yang santai, dan Gandor menarik perhatian mereka, menenangkan semuanya. Ia mengatakan bahwa mereka akan membahas detailnya setelah mereka tiba. Apakah ada pertanyaan? Rolf bertanya kemana tepatnya mereka akan pergi, dan Gandor sempat terdiam sejenak sebelum mengatakan bahwa mereka akan pergi ke tanah para Dark Elf, di mana malam abadi berlangsung, yaitu Svartalfheim. Lee terkejut mendengar ada Dark Elf di sekitar sini, karena ini lebih seperti latar dunia Nordik. Svartalfheim adalah tempat yang gelap, cabang-cabang yang menjulur dari pohon-pohon abu di tanahnya saling bertautan, membentuk langit-langit yang menutupi langit. Itulah sebabnya tempat ini disebut dunia malam abadi. Saat rombongan menuju ke sana, Lee langsung terkejut oleh kegelapan, meskipun saat itu masih siang hari. Wilayah ini benar-benar berbeda dan terasa cukup lembab. Apakah benar disinilah para Dark Elf tinggal? Setelah semua orang tiba, Gandor mulai menjelaskan tujuan mereka, yaitu untuk membasmi seekor binatang buas. Tampaknya salah satu anggota keluarga Dark Elf yang memasok Valhalla dengan ramuan obat, secara tidak sengaja membangunkan seekor basilisk dari hibernasinya, atau begitulah katanya. Ciri bertanya apakah yang dimaksud adalah Raja Ular, dan Gandor membenarkannya. Untuk misi kali ini mereka akan secara khusus mengerahkan White Silence. Semua orang bersorak, senang akhirnya bisa menaikinya, tapi Lee justru lelah, bertanya-tanya kali ini akan seperti apa. Ia memutuskan untuk bertanya pada Ciri, dan Ciri kini benar-benar senang, mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa, dan Lee pasti akan menyukainya. Tak lama kemudian, sekelompok direwolf berbulu putih muncul, dan para prajurit pun mengagumi mereka. Bahkan Lee, yang menganggap mereka terlihat keren. Mendekat langsung menaiknya, Lee merasa takjub karena mereka sangat cepat, tapi tetap hening. Rasanya seperti menunggangi awan. Gandor melihat Lee menunggangi dengan cukup baik dan mengatakan bahwa dia terkesan. Namun semua itu berkat saganya. Gandor melangkah lebih jauh, menjilat bibirnya sambil mengatakan bahwa Lee adalah talenta yang sangat diinginkan. Lee hanya tersipu dan tertawa. Gandor kemudian menoleh ke Ciri dan mengatakan bahwa dia harus mengurus beberapa urusan terkait Dewan Dark Elf. Dia akan memimpin pasukannya dan mengunjungi keluarga yang dimaksud. Ciri setuju dan mereka pun berpisah. Kelompok utama dengan cepat tiba di desa leluhur keluarga Molo. Saat mereka tiba di pintu masuk, seorang pemandu bernama Telaris menyambut mereka, ingin segera mengantar mereka ke kepala keluarga. Para prajurit mengikutinya melewati jalan-jalan kota. Namun orang-orang di sekitar tampaknya tidak terlalu ramah terhadap para prajurit Valhalla dan Lee menyadari hal ini. Nama mereka juga berwarna abu-abu yang berarti netral. Setidaknya orang di depan mereka berwarna hijau, jadi dia tidak berusaha menipu mereka. Setelah berjalan sebentar, mereka tiba di sebuah kastil yang cukup besar dan saat masuk, Talarus membimbing mereka ke ruang makan, di mana ia melaporkan bahwa tamu-tamu mereka telah tiba.
Kepala keluarga Molo, Malus, bangkit dan menyadari bahwa mereka pasti lelah setelah perjalanan. Jadi ia mengajak mereka duduk dan makan bersama dengannya. Para prajurit dengan mudah merasa nyaman, para pelayan menuangkan bir untuk mereka, dan Malus mengangkat gelas, mengajak mereka untuk minum. Para prajurit semuanya menatap Siri dengan tatapan memelas, dan akhirnya Siri mengalah, membiarkan mereka minum satu gelas. Para prajurit bersorak dengan minuman di tangan, sementara Lee melihat sekeliling saat hendak minum. Namun pada saat itu hatinya langsung tenggelam melihat apa yang ada di hadapannya. Tanpa peringatan, ia berdiri dan merebut minuman semua orang, melemparkannya ke udara lalu berteriak pada Siri yang langsung paham apa artinya. Siri segera memberi perintah untuk melarikan diri, sementara Malus di saat yang sama memerintahkan untuk menutup gerbang utama. Para prajurit bergegas keluar dari ruang makan dengan Lee di depan mereka dan ia melihat ada lebih banyak musuh di atas mereka. Memang benar adanya. Sekelompok pemanah yang semuanya tampak persis sama sedang bersiap dengan anak panah mereka. Jadi para prajurit melindungi diri dengan perisai, sementara Lee berlari ke arah gerbang yang mulai tertutup. Dan tepat sebelum mereka bisa menutupnya, ia menendang para elf menjauh, memungkinkan mereka melarikan diri dengan cepat. Malus terdiam dalam keheningan situasi itu, dan ia mulai berkeringat saat pikirannya mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Bagaimana? Wizard Kondak menunjukkan tanda-tanda apapun. Bagaimana bisa? Bagaimana dia tahu bahwa dia adalah pengikut Loki? Saat para prajurit mendobrak pintu kastil, Siri mengambil peluit di tangannya dan meniupnya, membuat serigala-serigala buas melompat dan membantu mereka. Namun, di belakang mereka, para pemanah sudah siap dan melepaskan hujan panah ke arah mereka. Namun Lee berdiri di depan, menggulung lengan bajunya untuk memperlihatkan beberapa tato. Tato-tato ini rupanya dilukis oleh Heda. Itu adalah ukiran rune, karena dengan menempelkannya di tubuhnya, ia bisa menggunakan sihir. Namun yang dia lakukan hanyalah ukiran sementara. Ia bisa menghapusnya kapan saja. Ukiran yang sesungguhnya tidak akan bisa dihapus semudah itu. Dan itu akan menjadi masalah jika ia ingin yang lebih kuat di kemudian hari. Bagaimanapun, tidak banyak tempat di tubuh seseorang untuk menaruh rune. Lee melihat rune di punggungnya dan setuju. Dan sekarang dia menggunakan sihir rune yang sama untuk menepis anak panah dengan ibu jarinya, membuat para pemanah benar-benar terpukau. Malus menyuruh mereka berhenti, melongo dan mengejar para prajurit. Sayangnya mereka sudah melewati tembok remeh itu dan Malus jatuh berlutut. Dia mengutuk semuanya. Bagaimana dia harus menjelaskan hal seperti ini? Bagaimana? Setelah para prajurit cukup jauh, mereka berhenti dan memeriksa luka-luka mereka. Beberapa dari mereka terkena panah dan salah satunya mencabut panah itu lalu menjilatnya. Tampaknya panah itu dilapisi racun yang cukup kuat. Orang biasa akan mati terkena panah itu. Prajurit minta berhenti sejenak untuk merawat luka mereka. Tapi Ciri menyuruh mereka melakukannya sambil terus berjalan. Berhenti sekarang akan terlalu berisiko. Mereka hanya bisa bersantai ketika sudah bertemu kembali dengan Gundor. Di rumah besar, Malus gemetar saat menatap tuannya yang menyadari bahwa ia telah mengecewakannya. Malus meminta maaf dengan sangat dan dengan tulus memohon agar diizinkan meminjam basilisk karena ia akan mencari cara untuk mengatasi mereka. Dewa itu memberitahunya bahwa ia tidak bisa melakukannya, tapi ia tidak perlu khawatir, karena ia sudah menyiapkan sesuatu untuk situasi seperti ini dan seharusnya sudah bergerak sekarang. Para prajurit melanjutkan perjalanan mereka, dan Rolf bertanya apakah ia mengetahui kepala keluarga itu orang jahat dari saganya, dan ia membenarkannya. Ia juga berterima kasih kepada Ciri karena langsung mempercayainya. Namun Ciri merasa itu sudah sewajarnya. Bagaimanapun juga, mereka adalah rekan seperjuangan. Tiba-tiba ia melihat sesuatu yang membuat matanya menyipit. Ia berteriak memperingatkan adanya penyergapan, namun salah satu prajurit tertusuk oleh makhluk bayangan yang muncul dari sebuah portal. Lee, hanya dengan melihatnya, tahu bahwa dia adalah musuh yang sangat kuat. Ini adalah Markus, sang regenerasi. Para prajurit menyerbu, menghantam kepala Markus secara langsung, namun ia dengan mudah menahannya dan menebas para prajurit itu hingga terbuka. Prajurit lainnya terkejut. Dia menjatuhkan 3 orang sekaligus hanya dengan satu ayunan. Tapi yang lebih mengejutkan, luka-lukanya tampak sembuh total. Ciri tahu tentang sang regenerasi dan memerintahkan yang lain untuk menaiki serigala mereka dan menjauh darinya. Mereka mencoba melakukan hal itu, tapi Markus menolak untuk membiarkan mereka pergi begitu saja dan melepaskan sejumlah ular iblis dari tangannya yang mulai menyerang serigala-serigala buas itu. Ciri mencoba menghindar, tapi Markus mulai bergerak ke arahnya. Melihat hal ini, Ciri melancarkan serangan bertubi-tubi, tapi Markus sekali lagi menahannya dan menyerbu. Ciri mengeluarkan pisau-pisau miliknya, nyaris tidak punya cukup waktu untuk menahan serangannya. Bahkan setelah itu dia menggunakan kakinya untuk menendang Ciri menjauh. Melihat hal itu, Rolf segera mengaktifkan saganya dan melepaskan anak panah yang membuat Markus terbakar api sebelum bergegas dan menarik Ciri. Sayangnya bagi Rolf, itu sama sekali tidak berpengaruh pada Markus.
yang kini siap untuk mencabik-cabiknya. Namun Markus tidak punya waktu karena Lee menyerang dari belakang, memaksanya untuk menahan serangan itu. Mulai sekarang Lee akan menjadi lawannya saat mereka saling menahan pedang satu sama lain. Markus tersenyum dan kembali melepaskan ular-ularnya yang mencoba menangkap Lee. Namun Lee dengan mudah menebas mereka dan bersiap untuk menyerang lagi. Karena bajingan ini tidak mau menghindari serangan, Lee langsung menghantam Markus dengan Divinity. Rolf mencatat bahwa itu adalah tebasan